Serangan bertubi-tubi militer Iran yang menyasar Tel Aviv membuat warga Israel ketakutan. Banyak dari mereka yang saat ini memilih meninggalkan kota tersebut. Tel Aviv sendiri menjadi kota yang dikenal ramai dan bising. Namun setelah serangan Iran, kota tersebut tiba-tiba tampak kosong. Sementara toko-toko tampak kosong diduga diborong oleh warga. Sejumlah keluarga mulai mengemasi barang-barang dan meninggalkan wilayah tersebut. Menurut pengakuan salah seorang warga, mayoritas penduduk telah meninggalkan Tel Aviv. Warga takut rudal yang diluncurkan Iran sewaktu-waktu mengguncang rumah mereka. Pasalnya tak semua gedung memiliki kamar berbenteng yang dapat melindungi mereka dari roket. Sementara tak sedikit dari warga yang menangis lantaran tempat tinggal mereka hancur. Saat ini El Al Airlines telah menerima 25.000 permintaan penerbangan luar negeri dari Tel Aviv. Hal ini terjadi sebagai upaya untuk menghindari rudal Iran. Amerika Serikat meminta China untuk berdialog dengan Iran terkait rencana Teheran menutup Selat Hormuz. Pasalnya, selat tersebut penting untuk jalur pasokan minyak dunia. Permohonan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio. Pernyataan Marco menyusul laporan yang menyebut jika parlemen Iran telah menyetujui rencana penutupan selat strategis tersebut. Padahal menurut Marco ada sekitar 20% dari total pasokan minyak dunia yang melewati Selat Hormuz. Apabila selat itu benar ditutup, dikhawatirkan akan memicu kekacauan pasar global dan lonjakan harga energi. Rencana Iran menutup Selat Hormuz diduga sebagai bentuk balasan atas serangan udara Amerika Serikat terhadap 3 situs nuklir utama di Iran. 3 situs nuklir ini mulai dari Fordo, Natanz, dan Isfahan yang diserang pada Sabtu 21 Juni 2025. Serangan itu diumumkan langsung oleh Presiden Donald Trump yang menyebutnya sebagai operasi militer sangat berhasil. Trump menegaskan bahwa seluruh pesawat pembom telah keluar dari wilayah udara Iran dengan selamat. Selesai penyerangan ini, harga minyak mentah melonjak ke titik tertinggi dalam 5 bulan. Sekitar 15 rudal balistik diluncurkan dari Iran ke Israel dalam beberapa gelombang serangan. Serangan ini memicu kerusakan parah di fasilitas-fasilitas penting rezim Zionis. Rudal-rudal Iran ini diluncurkan hari ini, Senin 23 Juni 2025. Rudal-rudal itu ditembakkan dalam beberapa salvo selama hampir 40 menit. Ini menandai salah satu serangan rudal Iran terlama dalam perang tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, gelombang serangan pertama Iran menyasar wilayah utara Palestina yang diduduki. Sementara gelombang kedua menuju Tel Aviv, Yerusalem, dan Ashkelon. Kemudian gelombang ketiga menuju pemukiman di sekitar Gaza. Sebuah pesawat Israel mengubah arah sebelum mendarat di Bandara Ben Gurion setelah rudal ditembakkan ke wilayah yang diduduki. Serangan Iran kian intens diluncurkan setelah Amerika Serikat menyerang 3 fasilitas nuklir Tehran pada Minggu 22 Juni. Untuk pertama kalinya, Iran meluncurkan rudal Khaibar. Serangan rudal antara benua ini menyebabkan Tel Aviv mengalami kerusakan parah. Bangunan dilaporkan hancur, sementara banyak orang yang terluka, bahkan tewas. Pembangkit listrik Israel kembali digempur rudal Iran hari ini, Senin 23 Juni 2025. Ribuan rumah dilaporkan tanpa listrik akibat serangan ini. Dikutip dari Al-Mayadin, rudal Iran jatuh di setidaknya 7 lokasi di Palestina yang diduduki, khususnya di Hasfalah, selatan dan utara. Sumber-sumber Palestina melaporkan kerusakan pada pembangkit listrik di kota Ashdod. Israel Electric Corporation mengakui adanya kerusakan pada fasilitas strategis di selatan. Akibat adanya kerusakan fasilitas strategis ini, pemadaman listrik pun terjadi. Menteri Energi Israel Eli Cohen mengatakan bahwa sekitar 8.000 rumah tidak memiliki listrik. Dalam waktu sekitar 40 menit, Komando Front Dalam Negeri Israel mendeteksi 3 putaran rudal yang diluncurkan dari Iran. Diperkirakan ada 10 hingga 15 rudal Iran yang terdeteksi. Sirine serangan udara terus-menerus dibunyikan di seluruh wilayah Galilea, selain dataran tinggi Golan yang diduduki. Sirine serangan udara berbunyi paling lama sejak dimulainya perang di Iran. Diduga Iron Dome mengalami malfungsi sehingga sirine berbunyi setelah rudal menghantam wilayah Israel.
Iran diduga meminta bantuan Rusia setelah terlibat konflik dengan Israel dan Amerika Serikat. Terkait permohonan Iran, Presiden Rusia Vladimir Putin buka suara. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi telah mengambil surat dari pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Surat itu untuk diserahkan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Hal itu dilakukan dalam kunjungannya ke Moskow pada Senin 23 Juni. Menurut seorang sumber senior, surat itu meminta dukungan Putin. Disebutkan Iran belum terkesima dengan dukungan Rusia sejauh ini. Teheran ingin Putin berbuat lebih banyak untuk mendukungnya melawan Israel dan Amerika Serikat. Namun sumber tersebut tak merinci bantuan apa yang diinginkan Iran. Diketahui Rusia berperan dalam negosiasi Iran dengan Barat sebagai anggota Dewan Keamanan PBB. Kepada Abbas Araghchi, Putin menyebut bahwa agresi Israel terhadap Iran tak berdasar. Putin memberikan komentar tersebut di awal pembicaraan Kremlin dan mengatakan Rusia siap membantu rakyat Iran. Araghchi berterima kasih kepada Putin karena mengutuk serangan Amerika Serikat terhadap Iran. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Rusia berdiri di sisi sejarah yang benar. Iran meluncurkan gelombang serangan ke-21 menyasar wilayah Israel yang lebih luas. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC menyebut dalam serangan terbaru ini militernya menggunakan rudal balistik multi hulu ledak Khaibar untuk pertama kalinya dalam operasi ini. Dikutip dari Al-Mayadin, IRGC meluncurkan rudal berbahan bakar padat dan cair. Selain itu, mereka juga mengerahkan pesawat tak berawak pintar menyasar Israel. Bahkan menurut Iran, operasi tempur pesawat nirawak Iran tidak akan berhenti barang sedetik pun sepanjang hari. Departemen Hubungan Masyarakat IRGC menyebut pihaknya menggunakan taktik baru dan mengejutkan. Hal ini dilakukan untuk mencapai serangan yang lebih tepat, merusak, dan efektif. Terbukti, taktik baru ini mampu mengeksploitasi kelemahan-kelemahan sistem pertahanan udara musuh. Iran mengonfirmasi serangan ini menyerang target strategis di seluruh wilayah Israel, mulai dari utara hingga selatan dan tengah. Dari video yang diunggah media Al-Mayadin, kepulan asap membumbung tinggi setelah rudal menghantam targetnya. Sementara burung-burung terlihat terus berterbangan. Rudal multi hulu ledak menghujani wilayah Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau RGC Iran menyebut jika militernya menggunakan taktik baru yang belum pernah digunakan sebelumnya. Sebagai balasan atas serangan Israel, Iran melibatkan rudal balistik canggih dan sistem pesawat tak berawak pintar menggempur Zionis. Mereka menggunakan rudal balistik multi hulu ledak Khaibar untuk pertama kalinya. Rudal-rudal ini diluncurkan menggunakan metode taktis baru dan tak terduga. Serangannya pun diklaim tepat sasaran dan mampu menciptakan kerusakan. Menurut IRGC, target strategis di seluruh wilayah yang diduduki dari utara ke selatan dan wilayah tengah. Sementara akibat serangan agresif Iran, persediaan pencegat Aro-3 dinilai mulai habis. Padahal pencegat tersebut menjadi landasan pertahanan rudal jarak jauh. Menanggapi berkurangnya amunisi, Amerika Serikat telah mengirim kapal perusak angkatan laut lainnya ke Mediterania Timur. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi telah bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow hari ini, Senin 23 Juni 2025. Dalam pertemuan itu, Putin mengecam keras serangan Amerika Serikat baru-baru ini ke Teheran. Putin mengatakan agresi Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran tak berdasar. Menurutnya, tak ada pembenaran atas serangan tersebut. Pernyataan ini disampaikan hanya 2 hari setelah operasi yang disahkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Putin menyatakan bahwa Rusia secara aktif berupaya mendukung rakyat Iran selama periode meningkatnya ketegangan ini. Lebih lanjut, Putin mengaku bahagia Araghchi menemuinya dan melakukan pembicaraan mengenai masalah yang mendesak. Merespon hal itu, Araghchi menyampaikan rasa terima kasih atas kecaman keras Moskow terhadap serangan Amerika Serikat. Menurutnya, Rusia saat ini membela pihak yang benar. Ia lantas mengatakan jika tindakan Iran ke Israel merupakan upaya untuk membela diri secara sah. Namun dalam pertemuan ini, Rusia tidak merinci dukungannya terhadap Iran secara lengkap. Akan tetapi, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mencatat bahwa Moskow telah menawarkan diri untuk menjadi penengah.
Peskov menyebut dukungan yang diberikan bergantung pada apa yang dibutuhkan Iran. Meski demikian, Putin juga tidak menjanjikan bentuk dukungan konkret apapun kepada sekutu lamanya itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.